Oh, it's celebrating how you turn it around. I can seem to find a way to hunt you down. What's the matter, lady? Why you're acting crazy? I can make it alright. I can make it alright. Got a child, I can be your lady. Saudara, selamat pagi, apa kabar Anda? Breaking news kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Isfa Alzara Aulia Azmi melaporkan. Warga Indonesia dihebohkan dengan sebuah unggahan video di Twitter oleh akun bernama @galitambang kemarin malam. Video yang berdurasi sekitar 2 menit 9 detik tersebut diduga mengandung unsur pornografi, balas dendam atau yang lebih dikenal dengan revenge porn. Pelaku berinisial GAJ, pria yang berusia 30 tahun, merupakan seorang pelanggan yang kerap menyewa jasa korban untuk memuaskan hasrat seksual korban selama 6 bulan terakhir. Pelaku memiliki motif balas dendam terhadap korban dilantaran korban sempat menolak ajakan untuk menikah pada 18 April lalu. Pak, apakah benar dua tersangka ini merupakan kasus prostitusi yang sedang marak di Jakarta? Ya benar, karena kasus pelecehan seksual di Jakarta dan korbannya pun ada di Jakarta. Bagaimana Pak selanjutnya? Apakah akan ada proses penyelidikan lebih lanjut? Ya ini kita lagi tahap proses penyelidikan lebih lanjut dan ini lagi tahap untuk masuk ke persidangan. Ini lagi nanti ada investigasi. Pelaku merasa sakit hati kemudian menyebarkan video korban yang telah direkamnya secara diam-diam pada saat pertama kali melakukan hubungan seksual. Kemudian, tanpa sepengetahuan korban, video tersebut disebarkan oleh akun pribadi Twitternya. Kemudian, setelah ditelusuri lebih jauh lagi oleh pihak kepolisian, ditemukan bahwa korban berinisial LA yang berusia 24 tahun juga merupakan korban eksploitasi seksual dengan modus diiming-imingi pekerjaan untuk melayani pelanggan oleh supir ojek pangkalan. Untuk informasi lebih lanjut, kami secara eksklusif akan mewawancarai korban pada hari ini. Untuk Mbak LA, bagaimana bisa diceritakan kejadiannya seperti apa? Dari mana Neng? Malam-malam gini? Habis dari kerja tapi tinggal pelan ya. Oh iya, hati-hati. Lalu apakah di hari itu juga Mbak LA langsung ditawari pekerjaan? Bukan, saya ditawari untuk bekerja sekitar 1 bulan. Kemudian ketika saya ingin membeli rumah makan dekat sana. Apakah Anda dimaksa pada saat itu? Tidak, karena awalnya saya tidak tahu kalau ingin dipekerjakan di sana. Saya pikir saya mungkin akan bekerja sebagai pelayan karena dia bilang seperti itu. Dia siapa? Apakah supir ojek pangkalan itu? Iya benar. Bisa Mbak ceritakan lebih detailnya lagi seperti apa? Jadi Dapat kerja Neng? belum bang. Mau nggak kerja di tempat saya? Boleh? Kerja apa? Jadi pelayan. Boleh. Oh ya udah, nanti besok kesini aja besok malam ya. Oke bang. Mbak, ke jalan. Masih pak. Kamu kalau ada dulu deh. Nih, baju ganti. Nanti ada orang manggil kamu. Mbak, anak baru ya? Langsung masuk ke nomor 3 ya? Udah ditunggu. Kok masuk ke nomor 3? Udah Mbak, gak usah banyak tanya, cepat masuk sana. Ya udah. Iya, masuk aja.
Masuk Mbak. Jangan mas, jangan. Video ini udah saya rekam. Jika gak mau disebar video ini, kamu harus datang setiap malam minggu jam 8 malam. Jangan mas. Sejak saat itu, saya terus melayani dia agar videonya tidak tersebar. Saya takut orang tua saya di kampung tahu. Saya takut mereka kecewa. Saya takut mereka diolok-olok warga. Sudah cukup biar saya saja yang diolok-olok warga. Apakah Mbak mengalami perundungan di lingkungan Mbak? Iya, hampir setiap hari dirundung warga sekitar. Dan itu karena pekerjaan saya, padahal saya sudah tidak punya pilihan lain lagi selain bekerja di sana. Seperti apa kira-kira Mbak dibully? Biasanya mereka merundung saya ketika saya pulang kerja. Kata-kata kotor mereka teriakan kepada saya. Lalu apa yang Mbak lakukan jika dihadapkan dengan kejadian itu? Diam, saya diam karena saya tahu saya salah. Anak gadis kok baru pulang jam segini? Iya. Kenapa? Kerja apa ya? Anak gadis kok baru pulang jam segini? Gak tahu, kayaknya jadi pelacur deh. Kok mau-maunya ya? Ya ampun, apa sih nggak mau? Mau deh punya anak kayak gitu. Anak zaman sekarang ya, pada kayak gitu. Tahu perbuatan gini, masih aja dilakukan. Emang ada kerjaan lain apa ya? Nggak tahu, nggak ada kali. Baik Mbak, sekarang bisa ceritakan bagaimana Gi memaksa untuk menikah? Awalnya Mas, ngapain? Kamu nggak menikah dengan saya? Saya ini bos tambang. Saya akan beri kamu uang dengan segalanya. Gak usah mas, saya belum mau menikah. Kamu nggak mau menikah dengan saya? Tunggu pembalasan saya. Jika kamu tidak mau menikah dengan saya, kurang lebih seperti itu. Sampai saya didatangi polisi di kontrakan saya tinggal. Saya tidak tahu apapun tentang video tersebut. Baik Mbak, terima kasih banyak ya. Baik Nabisa, barusan merupakan wawancara eksklusif program kami dengan LA terkait video tersebut dan mengapa LA berada di dalamnya. Untuk informasi lebih lanjut terkait putusan pengadilan bagi para pelaku maksud kami akan bertanya dengan Ibu Brigjen Silva Cikal Mawarni di Polda Metro Jaya. Baik untuk Ibu Silva, bagaimana hukuman yang bisa menjerat para pelaku berdasarkan tindak kejahatannya? Seperti yang Mbak tahu ya, ini merupakan tindak kejahatan berat yaitu kekerasan seksual yang mengandung unsur prostitusi paksa serta perbudakan seksual. Maka untuk saat ini pengadilan membuat tuntutan 6 tahun penjara di kasus revenge porn dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu, terdakwa dijerat dengan pasal 45 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Jaksa juga menambahkan hukuman larangan mengakses internet selama 8 tahun. Juga berpotensi dikenakan dengan pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan berdasarkan kronologi korban. Dan karena diikuti sebuah ancaman, maka pelaku juga berpotensi dikenakan pasal berlapis dengan hukuman tambahan hingga 6 tahun penjara atau dengan denda maksimal sebesar 300 juta. Lalu bagaimana dengan hukuman yang akan diberikan kepada DP selaku orang yang menjebak korban dengan modus diiming-imingi sebuah pekerjaan? Apakah hal tersebut termasuk ke dalam perilaku eksploitasi seksual, Bu? Betul Mbak, itu merupakan eksploitasi seksual ya, karena ada korban dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seksual komersial atau PSK. Nah, untuk DP akan dijerat dengan pasal 297 KUHP tentang perdagangan orang. Lalu bagaimana dengan LA jika dilihat dari
Posisinya ya, Ella ini merupakan seorang pelaku ya Bu. Tetapi setelah ditelisik lagi, Ella juga merupakan seorang korban seperti yang kita tahu bahwa tidak ada pasal yang secara khusus untuk menjerat pelaku bagi pengguna pekerja seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Kemudian bagaimana putusan pengadilan untuk LA sebagai pelaku dan juga korban? Untuk saat ini pengadilan menetapkan LA akan direhabilitasi psikososial jika dilihat posisinya sebagai korban, sehingga membutuhkan yang namanya perlindungan hukum. Apakah LA juga akan mendapatkan kompensasi atau mungkin restitusi nantinya? Restitusi Mbak, berdasarkan ketentuan restitusi yaitu di mana kondisi LA sebagai itu status sosialnya lebih rendah dari GAJ yang merupakan seorang pengusaha tambang. Baik, untuk Ibu Silva, terima kasih atas informasinya ya Bu. Demikian breaking news hari ini, saya Isfal Zara Aulia Azmi pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa.